Tak tahu bagaimana kondisinya, namun uluran tangan itu selalu tersalur olehnya. Namaku Rizka. Aku duduk di bangku kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia, Aceh Timur. Ini kisah guruku, Ustazah Nurmalia namanya. Kami biasa memanggilnya Ustazah Lia. Beliau adalah seorang guru geografi. Setiap hari ia pergi ke sekolah untuk melakukan kewajiban yang memang sudah menjadi tanggung jawabnya, ya mengajar mata pelajaran geografi. Ketika aku keluar dari kelas, aku melihat Ustazah Lia menghampiri Iga yang tengah duduk sendirian di depan kelas yang sedang sedih, tampak sedang dihibur oleh Ustazah Lia. Iga kenapa? Kok sendirian? Susah. Sini. Ada masalah nak? Ini susah. Ibu mau mencari uang. Jadi Iga di sini mau ikut barang-barang ini. Jadi ibu belum kenalan, makanya Iga sedih. Kerja ya? Apa-apa. Ya, kerja ya? Apa? Saya kerja dulu ya? Makasih sayang. Esok harinya, aku mencoba mendatangi Iga untuk menanyakan apa yang telah Ustazah Lia katakan padanya. Kemudian Iga pun bercerita. Oh iya, Ga. Iga tuh apa kemarin sama Ustazah Lia? Sama Ustazah Lia? Ya, gak apa-apa, gak apa-apa. Kenapa, Kak? Enggak sih. Kemarin dibantu ya sama Ustazah Lia? Iya. Kenapa sih? Gak apa. Oh ya, Iga tau gak rumah Ustazah Lia tadi? Rumah Ustazah Lia? Gak tau. Kenapa sih, Kak? Nanya dari tadi. Gak apa sih. Kita ke rumah Ustazah Lia yuk. Lalu, kami pun sepakat untuk mendatangi rumah Ustazah Lia untuk memberikan kejutan kepadanya. Keesokan harinya, ketika Ustazah Lia beranjak pulang, kami pun mengikuti. Aku pun memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumahnya. Kemudian Ustazah Lia datang dan terkejut melihat kedatanganku ke rumahnya. Kok bisa di sini? Sama siapa? Masuk, masuk. Duduk. Kok sampai di sini tiba-tiba? Jadi sebenarnya Rizka tadi buntutin Ustazah. Buntutin Ustazah dari C? Dari C sampai kemari? Ya Allah. Akhirnya, setelah bercakap-cakap tentang kehidupan sehari-harinya, aku pun ikut membantu Ustazah Lia melaksanakan kesehariannya.
Tak lama berselang, datanglah Iga bersama dua temannya ke rumah Ustazah Lia. Ustazah. Ayo masuk. Kemudian kami pun duduk bersama-sama dan saling bercanda satu sama lain. Guru itu ibarat kayu yang terbakar. Dia menjadikannya abu, tapi semua orang menjadikannya terang. Dalam kesederhanaan kehidupannya, ia tetap saja bisa menolong orang lain. Itulah kisah guruku. Terima kasih engkau telah membimbingku, mengajarkan hal-hal kecil dimulai dari angka 1. Terima kasih guruku atas sinarmu yang telah menerangi jalan yang setapak sulit dilalui, menggugah jiwa yang dulunya tidak mengerti apa-apa, kini menjadi pandai dalam segala hal tantangan. Sekali lagi, terima kasih ku ucapkan.